Halo semuanya, saya Kevin. Dan di video ini saya akan mengerjakan remedial quiz saya. Suara saya lagi kayak gini karena saya lagi sakit, jadi mohon maaf. Eh, jadi pertama, di sini ada apa soal ya? Yang diminta juga lumayan banyak, jadi ya mungkin video ini akan berlangsung agak lama. Jadi kita akan mengerjakan soal pertama. Soal pertama adalah di sini kita disuruh membuat database baru bernama quiz 1. Ya, kita tinggal buat ini sih. Kita membuat database baru. Create database. Namanya quiz 1 tadi. Oke, coba kita use. Kita bisa. Use quiz 1. Putaran. Oke, berhasil. Sekarang kita di sini diminta eh membuat tabel siswa. Oke, jadi pertama kita akan create tabel. Nama tabelnya siswa tadi. Siswa, oke. Sorry. Terus buka kurung. Kita di sini akan isi kolom-kolom yang kita mau. Jadi kita akan tulis isi ID siswa, integer, IP datanya 11, auto increment biar otomatis keisi. Kemudian nama siswa. Nama siswa varchar 255. Kemudian kelas. Kelas varchar 255. Oke, segini ya kolomnya. Kemudian kita akan membuat primary key-nya. Primary key di tabel ini adalah ID siswa, jadi kita tulis ID siswa. Masuk pro. Keren, oke, berhasil. Kita coba describe. Oke, berhasil ya. Kemudian sini kita disuruh isi tabelnya. Oke, kita akan pakai query insert into siswa. Kita buka kurung nama siswa dan kelas. Kemudian values itu isinya sama siswa pertama Tony, kelas 11 AKL. Kita coba insert 3 data ya. Ini copy. Oke, 3 data nih. Kemudian nomor 2 adalah Tenny. Ini Rico. Ini kelas 10 BDP. Ini RPL. Nah, gini ya. Kita run. Oke, berhasil efek 3 rows. Coba kita select. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita disuruh menambahkan ID jurusan dengan tipe data integer dalam tabel siswa. Oke. Jadi kita pakai alter table ya. Alter table siswa. Change. One change. Sorry. Tadi ID jurusan. Um, um, oh ya, integer. Tipe datanya. Maaf. Kita run. Oke, kita coba describe. Oke, ada agak tambah. Oke. Kemudian di sini eh buat tabel jurusan dengan ID jurusan, nama jurusan, ID guru, dan diisi. Oke. Oke. Kita create tabel.
create tabel, nama tabelnya tadi jurusan, ke kurung ID jurusan, integer, 11, auto increment. Kemudian nama jurusannya, ya nama jurusannya, terus ID guru. Kemudian primary key-nya ID jurusan, primary key, oke berhasil ya. Kita coba describe. Oke, udah ada ya. Sekarang kita isi. Sama ya, cara isinya kayak tadi. Di sini nama jurusan. Nama jurusannya mereka ternyata perangkat lunak. Kemudian nama ID gurunya satu. Nah, isi 3 data juga lah. Ini ah, akun akuntansi. Kemudian BDP apa ya kepanjangannya? Kita coba lihat di sini. Taruh aja saya aja ya. Bisnis daring dan pemasaran. Oke, kita coba run. Oke, efektif 3 rows. Kita coba select. Apakah ada? Oke, ada ya. Berarti berhasil. Kemudian soal terakhir. Eh, yang diminta di sini yang terakhir adalah tampilkan semua data di siswa yang memiliki huruf A di namanya atau memiliki ID jurusan 2. Urutkan ID siswa dari kecil ke besar. Em, Oke, kita pakai select select semua data dari apa tadi? Data siswa. Oke, siswa. eh di mana where nama siswa like. Kita pakai like ya. Karena di sini minta em, data siswa yang memiliki huruf A di namanya. Kita pakai like itu. Kemudian like persen A. Eh, iya, yang memiliki huruf A di namanya. Jadi 2% ya. Ini gunanya persennya itu kayak kayak bla 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 gitu. Kalau persennya dia hapus yang depan, berarti nama siswa yang memiliki awalan huruf A. Kalau persennya di belakang, siswa yang memiliki nama yang akhirannya A. Ya, jadi kemudian di sini atau or ID jurusannya 2. Nah, terus disuruh urutkan ID siswa dari kecil ke besar. Oke. Order by ID siswa ASC. Seharusnya kayak gini ya. Coba kita Oh, ini mungkin gak ada data karena saya gak ada isi ID jurusannya ya. Coba kita isi. Coba ini 1, ini 2, ini 3. Kita coba kita run lagi.
Oke, berhasil. Oke, selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu pertama kita ya pasti disuruh buat database baru. Create database database apa ya, quiz 2 aja, quiz 2 run. Oke, kita use quiz 2. Kemudian sini disuruh buat tabel baru. Kita akan membuat tabel siswa aja. Create table siswa, isinya ID siswa, integer auto increment, terus nama siswa varchar 255, kemudian tanggal lahir ya, atau enggak ID rombel ya, ID kelas integer 11, kemudian primary key ID siswa. Oke, udah berhasil. Kita coba describe. Oke, udah berhasil ya. Kemudian kita di sini suruh tambah satu kolom dalam tabel. Oke, berarti kita pakai alter table siswa. Kita add tanggal lahir, teks saya. Oke, kita coba describe lagi. Oke, di sini udah ada ya. Sekarang kita mengganti tipe data ini menjadi date. Ini sama query-nya, tapi add-nya tadi menjadi change. Kemudian kolom yang mau diedit, tanggal lahir, date. Oke, coba kita describe siswa. Oke, udah keganti ya. Kemudian kita disuruh di sini isi data. Kita isi datanya, insert into siswa, nama siswa, ID kelas, ID tanggal lahir. Kita insert 3 data, buka kurung Susanto, ID kelasnya 1, tanggal lahirnya 2005, 02 16. Kita bikin 3 data ya. Ini 2006, nih 2007, ini bulan 12, ini bulan 9, 26, 10, 2, 3, ini Andre. Oh ya, ini jangan lupa komanya. Sally. Kita run affected rows 3, coba kita select bintang from siswa. Oke, udah ada ya. Terus di sini kita disuruh menampilkan data berdasarkan apa aja menggunakan query like, between, dan where dengan 2 kondisi. Oke, bisa sama lah siswa. Kita coba pakai like dulu. From siswa, di mana
nama siswanya memiliki huruf A di namanya. Ini ketik persen A persen. Tutup ketik O atau or atau N ya? N atau or? Kita pakai N aja. Kita coba-coba. Kalau pakai N tidak bisa, berarti pakai or. Atau ID kelasnya 2. Seharusnya gini aja. Bocoran. Oke, seharusnya ini berhasil ya. Coba kita ini ganti jadi or. Oh, berarti dodonya akan muncul ya. Ini Susantoni muncul karena ada A-nya di namanya. Ini juga Andre juga. Tapi ya ini kan diminta di kelas 2 tapi ini beda ya. Kan atau berarti dodonya bisa muncul. Kemudian where dua kondisi gampang aja itu where ID siswa sama dengan 2 or ID siswa sama dengan 3. Itu udah ya. Ini kalau dua where yang memiliki dua kondisi. Sekarang between pakai tanggal aja lebih mudah ya. Tanggal lahir from siswa. Lupa where-nya. Where tanggal lahirnya di antara pakai between tanggal 2006 0101 and 2007 12 30. Seharusnya Andre sama Sally doang ya yang muncul, nggak tahu ya. Kalau 33 bentar. Oke, kita coba. Iya, Andre dan Sally doang yang muncul. Coba kita ini hapus. Iya, Susanto nggak muncul karena dia 2025 ya. Kemudian kita disuruh edit data dengan dua kondisi. Oke, kita coba edit ID kelasnya aja. Update siswa set ID kelas sama dengan 2 where ID siswanya sama dengan 1 or ID siswa sama dengan 2. Coba kita run affected 1 row. Apa jangan-jangan karena ID 2 coba kita ganti jadi ID 3. Ganti jadi 1 ya ini. Oke, affect the row. Berarti coba kita select bintang from siswa. Select query ini run. Oke, edit ya dulunya. Berarti udah bisa. Kemudian di sini kita disuruh hapus tabel. Gampang aja. Kita pakai drop tabel apa tadi siswa. Oke, siswa. Run, oke. Coba kita describe, jaga-jaga mana tahu gak ke delete kan. Dan untuk memastikannya siswa tuh quiz 2 siswa tidak ada. Kemudian drop database-nya. Sama aja kayak tadi drop tabel tapi tabelnya diganti jadi database. Drop database apa tadi? Quiz 2. Kita run. Oke. Coba kita use quiz 2. Oke, nggak ada. Oke, kita akan lanjut ke nomor ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat database baru juga. Create database. Nama database-nya ikutin dari sini ya. Disuruh buat quiz 4, jadi saya akan buat quiz 4. Kita run. Oke, berhasil.
Kemudian kita disuruh memakai database-nya. Oke. Use quiz 4. Kita run. Oke, berhasil. Kita coba. Jangan deh. Selanjutnya kita disuruh buat tabel buku. Oke. Create tabel buku. ID buku. Kemudian nama buku. Kode buku. Kemudian kode rak. Kemudian primary key-nya ID buku. Primary key ID buku. Run. Oh, nih lupa tutup kurungnya. Buka kurungnya. Oke, udah berhasil. Coba kita describe ya. Buku. Oke, berhasil. Di sini kemudian dimintanya menambahkan kolom pengarang dan penerbit. Oke, kita pakai alter table ya. Alter table buku add pengarang. Pengarang dengan tipe data varchar 255 dan penerbit varchar juga. Run. Oke, berhasil. Coba kita describe. Oke, berhasil ya pengarang dan penerbit di sini. Kemudian kita akan insert data ke dalam tabelnya. Di sini kita disuruh insert data ke dalam nama buku, kode buku, dan kode rak. Jadi ya kita pakai insert into buku, buka kurung, nama buku, kode buku, kode rak, values. Nama bukunya kita bikin bahasa Indonesia aja, atau ya udah bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Kemudian kode bukunya 1, kode raknya 1. Kita insert 3 data aja. Kita run. Coba kita select untuk memastikan datanya terisi. Oke, berhasil. Sekarang kita disuruh mengganti tipe data kode rak, pengarang, dan penerbit menjadi integer. Oke, bisa. Kita alter table buku, change. Apa ya tadi? Kode rak, kode rak integer 11. Change. Pengarang
pengarang integer 11, change lagi penerbit integer 11. Oke, kita run. Oke, coba kita describe. Oke, berhasil sini integer tiga-tiganya. Apa nih? Sorry, kepencet. Kemudian kita di sini disuruh membuat tabel peminjaman. Oke. Create tabel peminjaman kurung ID peminjaman integer 11 auto increment. Terus di sini ID buku, ada ID buku. ID peminjam. Kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, gitu ya. Tanggal pinjam, date, dan tanggal kembali, date juga. Primary key, ID peminjaman. Oke, berhasil ya. Kita coba describe. Oke, berhasil ya. Ini tabelnya. Di sini kita terus disuruh mengisi tabel raknya. Insert into peminjaman. Oh iya, saya kelewatan satu, guys. Di sini ada disuruh juga buat tabel rak. Sorry. Saya tidak lihat tadi. Create tabel rak kurung ID rak integer 11 auto increment. Kemudian posisi. Primary key kurung ID rak. Oke. Coba kita describe. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita baru insert data ke dalam tabel rak. Insert into rak. Di sini disuruh insert ke dalam ID rak dan posisi. Values kurung 1 apa ya, posisinya AB A1 maksudnya 1A. Oke, kemudian satu B C 2 3 taran. Oke, berhasil. Select bintang from rak. Oke, berhasil guys. Kita lanjut. Di sini kita disuruh menampilkan menampilkan nama buku dan posisi rak dari tabel buku di mana enggak deh. Sini tulis menampilkan data nama buku dan rak posisi.
dari kedua tabel tersebut. Jadi caranya gampang ya. Select apa tadi nama buku ya, buku titik nama buku, kemudian rak posisi, from tabel buku, join karena pakai dua tabel jadi kita pakai join buku rak rak on, ini sebagai penghubungnya ya. Buku tadi ada kode rak kayaknya ya, kode rak. Kemudian di rak ada ID rak. Coba run. Oke, berhasil. Apakah sesuai? Coba kita lihat di buku, kode rak 1 bahasa Indonesia, di tabel rak. Oke, ID rak 1 posisi 1A benar. Oke, rata-rata benar ya. Kemudian di sini disuruh membuat tabel baru, yaitu tabel pinjam. Ini ada nggak query tadi? Ada. Peminjam, sorry. Tabel peminjam dengan ID peminjam. Kemudian nama peminjam. Tanggal lahir. Date. Kemudian primary key-nya ID peminjam. Oke, run. Oke. Coba kita describe. Oke, udah berhasil ya. Kemudian di sini disuruh menginsert data ke dalam peminjam. Saya data apa aja ya? Sini suruh isi ID peminjam dan nama peminjam. Oke, apa aja ya? Kita insert 3 data aja lah. Nama peminjamnya James. Kemudian itu pertama ID peminjam, sorry. ID peminjamnya 1. Kita copy. ID kedua, ID ketiga. ID keduanya apa ya? Kenny. Anton. Kita run, berhasil. Select bintang from peminjam. Oke, berhasil ya. Kemudian di sini disuruh menginsert data ke dalam peminjaman. Ini mana ya query tadi? Ini peminjaman. Disuruh insert ke ID buku dan ID peminjam. Ini kita hapus ya.
Coba kita lihat dulu tabel peminjamannya. ID buku ada peminjam kosong. ID bukunya 123 ya lah. Oke, dah. Kemudian di sini disuruh menampilkan nama buku dan nama peminjam. Oke. Jadi caranya itu pakai join juga, tapi tidak bisa secara langsung karena ini dengan peminjam tidak ada hubungan ya. Nggak ada foreign key yang bisa menghubungkan dua ini. Jadi kita akan join antara tiga tabel. Tadi select nama buku ya, nama buku dan nama peminjam. Nama peminjam from tabel buku, join peminjaman. Join peminjaman on buku titik ID apa ya, ID buku. Kemudian peminjaman ID buku. Join peminjam on peminjaman titik ID peminjam titik ID peminjam. Coba apakah benar? Kita lihat di sini ID peminjam 1 James dan meminjam bahasa Indonesia. Di sini ID buku 1 bahasa Indonesia, ID peminjam 1 James. Seperti sisanya juga sudah benar ya. Maaf. Ini udah ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu sebentar ya, saya cari dulu soalnya. Oke. Jadi soal terakhir ini disuruh buat database baru juga. Kita close ya database ini. Di sini kita suruh buat database baru. Quiz 5. Quiz 5. Kok create doang ya? Database. Maaf. Keren. Oke. Sekarang kita use database-nya. Oke, udah oke. Kemudian kita disuruh membuat 3 tabel sini. Tabel guru, mata pelajaran, kelas, 4 tabel deh. Guru, mata pelajaran, kelas, sama jadwal. Create tabel guru, ID guru, sama integer. Auto increment. Apalagi ya? Nama guru, oke. Gitu aja. Nama guru varchar 255. Primary key. Oke. Sini. Jangan deh, kita buat dulu tabel-tabelnya semua. Kemudian ada tabel mata pelajaran, mapel. Isinya ID mapel. Oke. Kemudian kelas.
tabel terakhir jadwal. ID jadwal. Kemudian ID apa? ID kelas, ID guru, ID mapel. Wah, banyak juga. ID apa aja? Kelas. Ini kita copy biar nggak terlalu ribet. Oke, kita run. Oke, coba kita show tabel saya. Oke, semuanya udah ya. Itu udah semua. Kemudian di sini kita disuruh insert data ke dalam tabel guru. Oke, ini adalah nama-nama guru di sekolah saya, jadi insert valuesnya apa aja nih, kita ikutin sesuai soalnya. Pak Irfan, Pak If, Bu Fatma. Bu Mei dan Bu Asri. Saran? Oh ya, ini komanya saya lupa bilangin. Oke, affected row. Coba kita select. Oke, udah ada ya. Kemudian kita di sini disuruh insert ke dalam mapel mata pelajarannya. Kita pakai ini ya. Insert ke mapel. Nama mapel. Sini diminta oke. Pertanyaan pertama grafis, kedua matematika, ketiga basis data, keempat sejarah, kelima Inggris. Apa sih? Run. Oke. Coba select. Oke, bisa ya. Kemudian insert ke dalam kelas juga. Kelas. Di sini rombel. Kelas RPL 11A, RPL 11B, RPL 12A, RPL 12B, kemudian yang terakhir AKL. Oke, coba kita run. Maksudnya select. Oke, udah ya. Yang terakhir kita disuruh insert ke dalam jadwal. Aduh, banyak juga ya.
sebentar. Apakah di tabel ini saya ada menambahkan sesi di tabel jadwal? Oh maaf, saya kurang sesi tadi. Kita alter table ya, nggak apa. Oke. Coba kita refresh. Oke, ada ya. Kita akan isi. Maaf ya, agak-agak sulit gini karena saya lagi sakit. Oke, berarti sini satu, 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 kemudian sesi satu. Ini juga ya, dua, 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 sesi dua, tiga, 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 sesi tiga, empat, empat, sesi empat. Kita lima, 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 sesi 5. Kita run. Oke, efek row 5. Coba kita lihat sini. Oke, berhasil. Sekarang kita diminta menampilkan nama guru, nama mapelnya, kelasnya, rombelnya, jadwalnya. Berarti kita ketik dulu. Select apa tadi, guru titik nama guru, kelas tadi rombel, oh mapel titik nama mapel, yang terakhir jadwal sesi. From tabel jadwal, karena itu kayak penghubung utamanya. Join guru dulu. On jadwal titik id guru sama dengan guru titik id guru. Itu guru id kemudian join lagi dengan mapel on jadwal mapel id mapel sama dengan mapel id mapel, join lagi. Kelas jadwal titik id kelas sama dengan kelas id kelas. Seharusnya ini aja. Coba kita run, apakah sesuai? Seharusnya kayak gini ya. Kita lihat id kelas 1, kita buka dulu nih satu-satu nih. Jadi
ID jadwal 1 memiliki kelas 1, ID kelas 1, ID guru 1, dan ID mapel 1. Kita lihat ID kelasnya 1 siapa, RPLA 11A, benar. Mapelnya grafis, benar. Dan gurunya Pak Irfan. Di sini apakah benar? Oke, benar. Berarti sisanya juga ada benar ya, karena ini sesuai urutan. Kemudian beberapa soal terakhir ini sangat gampang aja. Disuruh select semua data. Select bintang from guru. Select bintang from guru. Mapel, kelas, dan jadwal. Kita coba. Ini isi tabel guru, tabel mapel, tabel mapel, tabel kelas, dan tabel jadwal. Yang terakhir di sini disuruh tampilkan tabel. Oke, udah berhasil ya. Jadi segitu ya video saya per hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.